Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semua. Eh, Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang analisis manajemen dapur rasa kita. Nah, di sini saya bersama rekan saya, eh, ada Kak Irma Maulani dan Karina Dafarul Fawas, lalu saya sendiri yaitu Zaki Birayan. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa poin tentang penerapan manajemen dalam analisis dapur rasa kita. Pertama yaitu ada penerapan manajemen operasional, lalu ada SDM atau sumber daya manusia, lalu keuangan, dan pemasaran pada usaha kuliner dapur rasa kita. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Bisnis kuliner ini bertumbuh sangat pesat ya teman-teman, karena dapur rasa kita ini merupakan makanan kebutuhan sehari-hari yang dicari oleh orang-orang. Itu. Lalu trennya yang dinamis dan ditambah dengan dukungan media sosial untuk mendorong minat terutama anak muda. Nah, eh, biasanya dengan adanya media sosial ini, dapur rasa kita bisa mengembangkannya dengan membuat konten-konten gitu, sehingga bisnis kulinernya ini bertumbuh dengan sangat pesat. Tuh. Nah, karena banyak anak muda yang mulai tertarik dengan usaha kuliner, tapi dia belum memiliki pemahaman bagaimana sih manajemen manajemen usaha ini dengan baik. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa poin agar analisis usaha ini dapat memiliki penerapan manajemen yang nyata dan dapat um, um, dapat memiliki solusi terhadap tantangan-tantangannya gitu. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih kegiatan operasional itu berjalan? Lalu bagaimana pengelolaan SDM-nya? Bagaimana pengelolaan keuangannya? Serta bagaimana sih strategi pemasarannya? Tujuannya untuk apa? Untuk memahami aspek manajemen dalam menjalankan usaha kuliner secara rinci. Apa saja tantangannya, bagaimana pengelolaannya, dan bagaimana strateginya, serta atau solusinya. Nah, selanjutnya yaitu adalah gambaran umum bisnis ini. Gambaran umum bisnis ini yaitu namanya adalah dapur rasa kita. Dapur rasa kita ini merupakan usaha makanan rumahan yang eh, terdapat macam-macamnya, yaitu ada ayam geprek, nasi goreng, mie goreng, lalu ada minuman kekiniannya. Nah, targetnya adalah pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dan lokasinya strategis dekat dengan kampus atau permukiman. Sehingga dapur rasa kita ini memiliki perkembangan yang sangat pesat karena strateginya dekat dengan perkampusan dan pemukiman. Lalu selanjutnya yaitu adalah kegiatan operasional yang akan dibahas oleh Karina Dafarul Fawas. Pada Karina Dafarul Fawas, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan lanjutkan di sini mengenai kegiatan operasional yang berjalan di kuliner dapur rasa kita. Yang mana aktivitas utamanya yaitu adalah menjalankan usahanya. Di dapur rasa kita ini dimulai dari pembelian bahan baku di pasar tradisional untuk mendapatkan harga yang lebih murah namun tetap berkualitas. Lalu di sini setelah pembelian bahan baku, kami melakukan proses pemasakan. Namun karena belum ada SOP yang jelas, terkadang rasa makanannya itu bisa berubah-ubah, berbeda-beda. Jadi setelah dilakukan pemasakan, ada juga dilakukan dengan pengemasan baik untuk pembelian langsung maupun online. Dan di sini pelayanan yang dilakukan secara offline itu bisa datang ke toko dapur rasa kita ini. Tetapi kalau melalui online bisa dengan ojek online yang kini kerap ramai ya, tapi di yang
online-nya ini seringkali terjadi yang namanya keterlambatan karena tenaga kerja yang terbatas. Gitu. Lalu selanjutnya mengenai pengelolaan SDM-nya. Pengelolaan SDM di sini kita melakukan struktur tim, komunitas yang terjadwal dan ada beberapa kendalanya. Yang mana dalam usaha biasanya terdapat beberapa tenaga kerja, yaitu ada pemilik, 2 orang bagian dapur, dan 1 orang bagian kasir. Yang mana pembagian tugas ini masih sangat sederhana, namun sudah cukup membantu jalannya usaha, yang mana pengelolaan SDM di sini dilakukan dengan menjaga komunikasi dan mengatur jadwal kerja yang baik. Tapi dengan segala hal yang sudah dibuatkan, itu seringkali terjadi yang namanya kurangnya koordinasi saat ramai, pembelian pelanggan yang ramai, dan belum adanya pelatihan khusus bagi karyawan gitu. Selanjutnya dalam pengelolaan keuangannya, di sini pencatatan harian, pemasukan dan pengeluaran dilakukan manual di buku tulis, yang mana pendapatannya dari penjualan, pengeluaran itu diambil dari bahan baku, gaji, dan peralatan operasionalnya, yang mana sering juga terjadi itu uang usaha dan uang pribadi masih tercampur, serta pencatatan yang manual itu seringkali rawan kesalahan. Untuk itu, disarankan menggunakan pencatatan yang lebih rapih lagi, misalnya dengan aplikasi sederhana gitu. Ya, yang mana upaya ini memisahkan uang pribadi dan usaha biar tidak tercampur lagi gitu. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu adalah strategi pemasaran yang akan dibahas oleh Kak Irma Maulani. Kepada Kak Irma Maulani, saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran itu bisa memanfaatkan media sosial, kemudian promo dan paket, ya. Kemudian ada kolaborasi ojek online dan pelayanan ramah. Yang pertama ini di sini di mana ada media sosial, kita bisa menggunakan dengan promosi via Instagram dan WhatsApp. Kita itu bisa mengunggah foto yang menarik gitu untuk menarik pelanggan. Kalau misalkan di sini ada promo dan paket itu bisa kita gunakan mengadakan diskon dan paket hemat sering digunakan untuk menarik pembeli juga. Kemudian kolaborasi dengan ojek online kerjasama dengan platform pengiriman memperluas jangkauan pelanggan. Dan pelayanan yang ramah itu seperti pelayanan ramah mendorong pelanggan kembali untuk dan merekomendasikan mulut ke mulut. Jadi dapur rasa kita itu sudah memanfaatkan media sosial seperti tadi Instagram dan WhatsApp untuk promosi. Biasanya kita itu mengunggah foto makanan yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan. Selain itu juga eh, kita juga menggunakan strategi promo yang tadi dikatakan seperti diskon dan paket hemat untuk meningkatkan penjualan juga. Jadi kerjasama dengan ojek online pun membantu memperluas jangkauan pasar. Tidak kalah pentingnya pelayanan yang ramah ya. Itu juga mempengaruhi jadi salah satu strategi agar pelanggan merasa nyaman dan mau kembali lagi gitu. Kemudian untuk kedepannya strategi pemasaran itu bisa ditingkatkan dengan membuat konten yang lebih kreatif dan melakukan promo secara rutin. Kemudian lanjut ke Jakia. Analisis sederhana itu kita bisa menganalisis ya, ada kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman. Yang pertama itu kelebihannya itu bisa harga terjangkau, lokasi strategis, menu sesuai selera. Dan kekurangannya itu belum ada SOP jelas tadi yang dikatakan oleh Kak Karina, pencatatan keuangan sederhana dan SDM terbatas. Peluangnya itu permintaan makanan selalu ada, dukungan teknologi digital, dan ancaman itu banyak pesaing kuliner dengan konsep lebih modern. Jadi dari hasil analisis itu kita bisa melihat ya beberapa poin pentingnya. Kelebihannya itu tadi harganya terjangkau, lokasinya strategis dan menu yang sesuai dengan selera pasar gitu.
kekurangannya itu belum ada SOP yang jelas gitu. Pencatatan ulang pun masih sederhana. Jadi peluang juga masih cukup besar ya karena kebutuhan makanan itu tidak pernah berhenti dan didukung oleh perkembangan teknologi digital. Namun ancaman juga ada tadi, yaitu banyaknya pesaing di bidang kuliner yang menawarkan konsep lebih modern. Jadi usaha ini tuh perlu meningkatkan manajemennya agar bisa bersaing dengan lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dasaran di sini dapat disimpulkan ya bahwa dapur rasa kita itu memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang. Namun, perlu perbaikan lagi dalam sistem manajemen agar lebih terstruktur. Kemudian, eh, keempat, keempat aspek manajemen itu yaitu operasional, SDM, keuangan, dan pemasaran semuanya memiliki peran penting dalam keberhasilan usaha. Adapun saran dari kami adalah tadi karena belum tercatat SOP dengan baik dan dan konsisten. Jadi sarannya itu membuat SOP agar operasional lebih konsisten, terus ada pelatihan, pelatihan kepada karyawan. Jadi kita memberikan pelatihan. Nah, kemudian ada memperbaiki sistem pencatatan keuangan dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih kreatif dan terjadwal. Untuk penutup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Irma Maulani dan Kak Karina Deverfauas. Baik, selanjutnya ada penutupan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang analisis manajemen usaha dapur rasa kita. Bagaimana sih cara pengelolaannya, lalu pengelolaan tim, serta pengelolaan keuangan, dan strategi pemasarannya. Mungkin tanpa adanya analisis manajemen, usahanya akan mengalami struggle gitu ya. Ada yang tidak berkembang atau stuck di situ aja. Nah, dengan adanya analisis manajemen ini membantu masalah-masalah tersebut. Langsung saya tutup saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.